kalian mencari siapa? Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Siapa yang kalian cari? Yesus orang Nazaret. Sudah kukatakan, akulah dia. Kalau memang benar aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Petrus, sarungkan kembali pedang itu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa padaku? Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung teguh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkota telah milikku.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Yang menebus kita dari dosa dan kematian. Bagi kita dan keselamatan kita, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 18 ayat 13 sampai 27. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya,
Bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Sungai kasih dunia bagi orang yang berdosa, yang lemah dan berkotor. Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 37. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Samudra
jalan kebenaran, sumber hidup yang kekal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Yohanes pasal 18 ayat 38 sampai pasal 19 ayat 16. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu,
inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ayo. Kan ku berseru namun Ayo cepat, lama sekali. Allahku kau tinggalku menolong segala tulangku lepas dan tercurah hatiku bagaikan lilin sebab aku dalam debu mati. Para penjahat datang dan aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan bagi-bagi pakaianku sambil membuat undian ubahku. Ayo cepat. Mengapa kau tinggalkan Rami, tiada nolong? Kau tak menjawabku waktu siang dan waktu malam, tidak juga aku tenang. Padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Kau tinggalkan berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan? Ayo. Yang
Membuat aku dapat diketahui buku. Kunisahkan padamu sejak ku lahir, sejak di kandungan kaulah Rani, janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah Ayo cepat. dekatiku. Banyaklah banteng masalah Cepat. bagaikan singa yang siap menerkam aku. Mengapa kau tinggalkan Ayo. berseru, namun kau bekerja. Aku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Berapa banyak dari kita yang melihat adegan ini, kita merasa kesakitan, kita merasa iba, dan tak jarang kita meneteskan air mata kita di hadapan Tuhan. Namun sudahkah rasa kasih dan cinta yang kita miliki pada Tuhan ketika kita melihat adegan ini tercermin dalam perilaku hidup kita hari lepas hari? Mari jemaat, dengan kerendahan hati kita tundukkan kepala kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Kristus, salibmu adalah bentuk pengorbananmu bagi dunia. Engkau telah memikul dosa kami di kayu salib, agar kami hidup di dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Ya Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Siapakah kami manusia sehingga kami layak memperolehnya? Pengorbanan sejatimu menyelamatkan kami. Akan tetapi kami seringkali bersungut-sungut, bahkan marah ketika ketidaknyamanan merampas kebahagiaan kami. Ya Bapa, bukalah hati kami untuk bisa menyelami setiap peristiwa yang menyusahkan hati kami, dan kami bisa menjadi bijak di dalamnya untuk tetap mencintai Engkau. Beradu
Kristus. Terima kasih atas kuasa-Mu yang mematahkan belenggu perhambaan, sehingga kami merasakan keadilan di dalam kehidupan kami. Salib-Mu melepaskan kami dari penindasan dunia. Akan tetapi seringkali kami melupakan kemurahan-Mu, sehingga kami kurang memperhatikan sesama kami yang masih tertindas. Keringkihan kami menyamarkan mata kami untuk melihat orang-orang yang terkulai tak berdaya karena kekerasan, penindasan, peperangan, dan ketidakadilan. Salib-Mu mengundang kami untuk mau turut serta di dalam karya keselamatan-Mu. Amin. Andaikan jagat milikku dan ku serahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Umat Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24a berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menjulamnya atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai peluk yang karam merindukan di ufuk timur pagi meredah. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi,
Joyful akan memuji Tuhan.
Mari kita berdoa. Kaulah Tuhan sumber hidup kami. Dan ketika Engkau ada, kami tidak butuh yang lain. Karena Kaulah segala-galanya bagi kami. Kami ada pada hari ini karena kasih-Mu. Kami ada dan bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami karena kasih-Mu. Kami ada untuk mencintai dan dicintai karena kasih-Mu. Kami ada untuk berkarya dan menjadi terang karena kasih-Mu. Bukan karena yang lain Tuhan. Bukan karena kuat kuasa kami sendiri. Semuanya hanya karena Tuhan. Jadi biarlah Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau menguasai kami sepenuhnya. Agar kami semakin larut di dalam cinta kasih-Mu yang begitu murni, yang begitu kudus. Dan kami dimampukan untuk mengerti isi hati dan pikiran-Mu. Dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam keterbatasan kami sekalipun. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berseru. Amin. Yohanes 19 ayat 17 sampai 42. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya duduk di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai."
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, ia tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Garis kehinaan, begitulah almarhum pendeta Eka Dharma Putra menyebutkannya. Yesus memasuki garis kehinaan. Pilihannya menempatkan dia pada garis yang paling dihindari orang. Garis yang membuat orang mengalami berbagai macam penderitaan, pengucilan, kesakitan tanpa adanya keindahan sedikit pun. Ia memberi dirinya ditangkap di tempat yang begitu akrab baginya dan juga para murid. Taman Getsemani adalah tempat bukan hanya malam itu Yesus berdoa. Yesus sering menggunakan Taman Getsemani untuk berjumpa dengan para murid, mengajar dan berdoa bersama. Dan dia tahu persis apa yang akan dialaminya. Dia tahu kesakitan-kesakitan yang akan diterimanya. Dan ketika cambuk mengenai tubuhnya, bukan ia tidak mengalami rasa sakit. Rasa sakit yang sama yang ia alami bila kita juga mengalaminya. Segala kesengsaraan, penolakan, fitnah, kebencian yang harus ia terima dan berbagai macam rupa-rupa penderitaan karena ditolak oleh umat yang dikasihinya sedemikian rupa. Dengan segala pengetahuan itu ia memberi diri untuk mengatakan, akulah dia. Akulah yang kamu cari.
Dapatkah saudara menemukan apa yang menjadi pendorong terbesar bagi Yesus menerima garis kehinaan tersebut? Dengan apa dia mengatakan, dengan emosi seperti apa dia mengatakan, akulah dia di Taman Getsemani. Ketika Petrus mulai geram, sehingga ia mengambil pedang dan menebas telinga salah satu dari orang dari imam besar Kayafas. Tapi Yesus datang dengan mengatakan, akulah dia, akulah yang kamu cari. Dengan emosi seperti apa Yesus melakukan itu? Dengan perasaan seperti apa Yesus mengatakan itu? Dia memberi dirinya untuk ditarik seperti domba yang ditarik ke pengirikan untuk disembelih. Dengan ketakutankah, dengan kepasrahankah, dengan keangkuhan, atau dengan segenap kasih yang begitu besar walaupun hatinya tersayat sedemikian rupa? Sulit bagi saya sebagai seorang pribadi menemukan bagaimana Yesus merasa saat itu. Bila saya katakan dengan ketakutan atau dengan keangkuhan, saya rasa tidak, karena itu bukan karakter Allah kita. Namun hanya dengan sekedar kepasrahan, saya rasa juga tidak. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan begitu banyak hal, begitu banyak mukjizat yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Tapi ketika saya menempatkan kasih di dalamnya, yang menjadi perenungan saya hanyalah betapa besar kasihnya, betapa dahsyatnya kasihnya buat kita. Betapa dalamnya dan tak terukurnya kasih. Betapa tingginya melampaui setiap langit, bahkan melewati langit ketujuh sekalipun. Betapa murninya hatinya buat kita. Tidak ada yang dapat mendefinisikannya dalam bahasa manusia ataupun bahasa malaikat. Dan para prajurit nyaris tak percaya bahwa Yesus memberikan dirinya begitu saja tanpa perlawanan. Hingga mereka harus bertanya beberapa kali, mana Yesus? Kami mencari Yesus. Malam itu Getsemani menjadi saksi bisu dari kasih Yesus yang melampaui segala sesuatu. Ia membiarkan para muridnya pergi. Ia melindungi mereka, bukan mencari perlindungan ataupun pembelaan dari para muridnya. Yesus bukan dibiarkan sendiri, tapi ia memilih untuk menjadi sendiri. Malam itu juga Yesus dibelenggu dan dibawa ke depan Hanas, mertua imam besar Kayafas. Ia diberikan begitu banyak pertanyaan tentang ajaran dan para muridnya. Petrus dan salah satu muridnya mengikuti dia. Dan karena begitu takut hati Petrus, ia menyangkal Yesus. Dia kecut hatinya, walaupun pada awalnya dialah yang memberikan pembelaan dan perlawanan. Tidak puas akan apa yang didapatkan dari Yesus, Yesus akhirnya dibawa ke pengadilan Pilatus. Bahkan mereka sendiri tidak mau masuk ke ruang pengadilan itu. Kenapa? Alasannya sederhana. Kami tidak mau menajiskan diri. Karena sebentar lagi masa raya Paskah. Kami tidak mau menajiskan diri hanya dengan memasuki ruangan pengadilan. Karena Pilatus adalah orang Roma yang tidak menyembah Allah. Segitu piciknya hati mereka. Padahal mereka sedang menajiskan diri mereka dengan memberikan Yesus untuk disalib. Dan mereka sedang memenuhi tangan mereka dengan darah Kristus. Di dalam gereja Katolik hari ini warna liturginya merah, bukan tanda sukacita, tapi tanda darah mengalir. Dan bukan hanya darah Yesus, tapi darah para martir. Di tengah penyiksaan yang diterimanya, Pilatus memberi sebuah pilihan pada Yesus. Saya bisa membebaskan kamu loh. Tapi Yesus tidak memilih untuk dibebaskan. Pilatus bisa sekali untuk membebaskan Yesus. Dan bahkan tadi dari bacaan yang kita dengar, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus sejak itu.
Di tengah penyiksaan yang diterimanya, dia masih memikirkan ibunya. Dalam perjalanan, dia berjumpa dengan ibunya dan dia melihat ibu yang begitu dikasihi dan mengasihinya. Lewat tradisi, kita mengetahui bahwa Yusuf sudah meninggal jauh sebelum Yesus disalib. Jadi Maria adalah seorang ibu tunggal. Dia ditemani oleh Yesus dan adik-adik Yesus yang lahir dari pernikahannya bersama Yusuf. Tapi sekarang tidak ada lagi Yesus sebagai anak tertua yang menjaganya. Ketika dia menderita kesakitan, ketika sudah habis tenaganya, dia masih memikirkan ibunya. Dia masih sempat menitipkan ibunya pada Yohanes dan mengatakan, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Dia berpikir supaya ibunya tidak sendirian. Dia berpikir supaya ibunya ada yang merawat. Dia berpikir supaya ibunya tetap bisa hidup dengan baik. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri dalam keadaan sedemikian sekalipun. Dan sejak itu Yohanes menerima Maria di rumahnya. Kepedulian Yesus di tengah penderitaan adalah sebuah karakter yang begitu kuat dalam diri Yesus. Hukuman mati tidak menghambat apalagi menghentikan langkahnya untuk menunjukkan karya kasihnya. Hingga tuntas, tetelestai dalam bahasa Yunani artinya sudah selesai. Selesai apanya? Apakah sekedar selesai penderitaannya, dia tidak lagi harus merasakan sakit? Apakah selesai artinya dia sudah tidak mau melayani lagi karena sudah selesai dan sudah rampung pelayanannya? Tetelestai sudah selesai, apakah hanya sekedar selesai tugasnya? Hore, saya menyelesaikan tugas saya. Tidak. Tetelestai di sini artinya sudah selesai, dosa tidak lagi menguasai manusia. Sudah selesai, dosa tidak lagi membuat manusia sebagai budak. Sudah selesai, tidak lagi kita mampu dikalahkan oleh dosa, tapi kita mampu mengalahkan dosa. Sudah selesai rangkaian cinta kasih, misinya di tengah dunia oleh Bapaknya di sorga. Sudah selesai dalam kesempurnaan. Bahwa apa yang dikatakannya itulah yang dilakukannya. Yesus bukan sekedar omong kosong. Yesus bukan sekedar omong doang. Apa yang diajarkannya itulah yang diterapkannya dalam hidup. Sudah sempurna. Itulah arti tetelestai. Hukuman mati yang seharusnya menjadi milik kita menjadi pilihannya. Dia memilih untuk mati di atas kayu salib demi kita. Kini apa pilihan kita? Sama seperti dia, kita juga punya pilihan. Untuk menjadi lemah ataupun kuat. Untuk meneruskan perjuangan atau berhenti di tengah jalan. Untuk setia atau mendua. Untuk ikut merasakan penderitaan yang Yesus alami. Atau untuk menyelamatkan diri sendiri. Hidup menuntut kita untuk memilih. Apa pilihan kita? Apa pilihan saya? Apa pilihan saudara? Amin. Joyful akan memuji Tuhan.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Marilah bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, kita mengikrarkan kembali iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami mengucap syukur karena Engkau memilih mati bagi kami. Kau memilih jalan yang sulit, jalan yang penuh dengan penderitaan. Bukan untuk dirimu, tapi untuk kami. Untuk mengindahkan kami, untuk membenarkan kami, untuk memulihkan kami, untuk mengangkat kami. Tidak ada satupun tindakanmu yang berpusat pada dirimu sendiri. Bahkan semua tindakanmu berpusat pada kami. Maka kata syukur sekalipun tidak akan mampu menggambarkan betapa besarnya pengorbanan dan kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk setiap kami yang sedang berjuang di tengah hidup, yang sedang berjumpa dengan berbagai macam pilihan hidup yang mungkin tidak menyenangkan. Dan kami berada di persimpangan jalan ketika kami harus melanjutkan atau kami harus berhenti. Kami menyerah. Kami mau mengikut Tuhan atau mengikuti isi hati kami atau mengikuti isi hati sesama kami. Mampukan kami berjuang sampai akhir ya Tuhan. Agar kami juga dapat memilih seperti Engkau memilih. Karena itulah yang mengindahkan kami. Pilihan kamilah ketika kami memilih Engkau, bukan memilih diri kami sendiri. Karena Tuhan telah memilih kami terlebih dahulu. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami lemah. Kami punya banyak kekurangan dalam memilih pilihan-pilihan hidup kami. Biarlah hikmat-Mu yang menolong kami. Kami juga berdoa untuk segala gereja dimanapun berada, di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Biarlah mereka juga hari ini bersama-sama diingatkan akan begitu besar kasih-Mu, sehingga mereka terus menanamkan kasih dalam kehidupan mereka sebagai tubuh-Mu. Dan dimanapun mereka berada, terang-Mu bercahaya. Begitu juga dengan dimanapun kami berada, terang-Mu bercahaya. Berkatilah setiap keluarga yang sedang berduka. Berikan mereka kekuatan dan pengharapan dan ingatkanlah mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak sekedar mati, tapi Engkau adalah Allah yang bangkit dan hidup. Maka Engkau juga yang akan membawa saudara-saudara terkasih kami yang telah mendahului kami pergi ke rumah Bapa. Mereka akan hidup di dalam kekekalan dan kedamaian yang tiada taranya. Kuatkanlah setiap kami yang berada di dalam keadaan duka. Dan berikan kami penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan bagi kami merayakan Jumat Agung ini. Sungguh Jumat yang penuh keagungan Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Integritas yang begitu nyata lewat salib Kristus.
Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita, umat yang berdosa. Untuk itu mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan dan kita mengingat firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Berikan bagimu tubuhku darahku, engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasku? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasku? Tahtaku mulia dan rumahnya gelap, telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasku? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasku? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah
Engkau memberi tubuhmu ya Tuhan, Engkau memberi darahmu, sehingga kehidupan kami jadi lebih layak dan kami dapat memaknainya di hari Jumat Agung ini. Dan pada saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Ingatkan kami terus ya Bapa, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kami memberikan hidup kami, diri kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga membawa persembahan materi kami di hadapan Tuhan. Tuhan boleh kuduskan, Tuhan boleh berkenan, sehingga persembahan yang kami berikan ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dan banyak orang boleh merasakan kasih dan cinta Tuhan. Berkati Bapa persembahan ini sehingga dapat dikelola dengan baik seturut dengan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja-gereja lain yang bersedia dan siap merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dengan damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami? Dengan orang tua atau anak? Dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga? Dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan kami di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena
karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah kita berdasarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi
selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Ambillah. Lihatlah anak insan berjubahkan kain wulu, di kepalanya dikenakan mahkota berduri, menetes peluh dan darah, mengucur basahi bumi, serasa lutut tak mampu menolong tubuh lagi.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Bertubi cambuk tombak melayang menghujam tubuh, bertaburan ludah inan dan tawa ejeka. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka, semua kekasih
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Betapa tak terlintas ingatan di lubuk hati bahwa Yesus harus dihina dan mati di salib. Oh Yesus, tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, supaya kami pahami tujuan sengsara-Mu. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia tak penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, jawab pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dekat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Marilah kita senantiasa mengarahkan hidup kepada Allah dengan hati yang sudah disucikan dan pikiran yang sudah dibersihkan. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Marilah kita senantiasa berpegang teguh pada pengharapan kepada Allah yang setia dan penuh keadilan. Kita tetap setia berharap kepada Allah. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Kita terus melakukan kasih sebagai hukum yang terutama dalam hidup sehari-hari. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, melalui persekutuannya dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menguatkan,
mengokohkan, memberi keberanian, memberi hikmat di dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you. I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are.
soul from sin.